Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita bersama-sama menyaksikan ceramah agama dari Ustazah Halimah Al-Idrus. Selamat menyaksikan. Nah, Nabi nggak pernah minta, tapi sama Allah dikasih dong hadiahnya. Hadiah Isra dan Mi'raj. Itu Allah kasih hadiah Isra dan Mi'raj itu ibu-ibu sekalian. Itu ya, sesudah Nabi Muhammad mengalami masa yang paling berat. Ini juga ngajarin kita untuk kalau lagi datang kesulitan-kesulitan dalam hidupmu, tetaplah kuat, tetaplah tawakal, tetaplah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sesudah hujan deras itu tunggulah. Tunggulah, hujan pasti akan reda juga. Badai pasti berlalu. Sesudahnya seringkali Allah hadiahkan untuk kita pelangi yang sangat indah. Tenang teman-teman saudara sekalian. Kamu hanya perlu untuk melakukan satu hal. Tetaplah bertakwa. Tetaplah di jalan Allah. Tetaplah dalam jalan cinta kepada Rasulullah. Enggak usah pilih-pilih jalan keluar yang lain. Enggak usah cinta ditolak, dukun bertindak. Enggak usah. Enggak usah cinta ditolak, kamu nyari salon paling bagus gitu. Atau nyari dokter paling murah buat nambah mancung hidung gitu kan. Enggak perlu saudara sekalian, enggak usah kayak gitu, enggak usah. Tetaplah bertakwa atas segala macam bentuk ujian yang datang dalam kehidupan. Lagi dikasih sakit, lagi ditinggalin orang yang tercinta, suami berpaling hati, misalnya gitu ya. Anak-anak sedang dalam masa-masa yang sangat berat, ada yang dikasih sakit anaknya, ada yang dikasih kesulitan-kesulitan dalam sekolahnya dan lain-lain sebagainya. Hal apapun yang menurutmu berat, kamu lagi dikasih bangkrut misalnya, kamu lagi dikasih kesulitan macam apapun aja, jenis masalah-masalahmu, tetaplah bertakwa, akan ada hadiah indah sesudahnya. Akan ada hadiah indah. Nabi Muhammad, saudaraku sekalian, tahun ke-10 ditinggal wafat oleh paman yang sangat disayanginya, yang sudah setara ayahandanya sendiri. Abu Thalib meninggal dunia tahun ke-10. Sayyidah Khadijah meninggal dunia di tahun ke-10 juga. Sedihnya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa sedihnya. Sampai Sayyidah Fatimah cerita, ayahku sesudah wafatnya ibunda dan sudah wafat pamannya Abu Thalib, jarang-jarang keluar dari rumah. Sedih juga ama kalau tiap keluar rumah seringnya pulang nggak selamat. Ada aja. Dilemparin orang lah, pulang babak belur lah, pulang kotoran semua di badan beliau lah, debu semua sampai nggak kelihatan mukanya siapa. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ucapan-ucapan orang, kata-kata orang dan seterusnya. Nabi sedih. Sampai tahun itu tuh disebut sama Nabi dengan nama Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi itu sedih banget ditinggalin istrinya. Kenapa? Istrinya solehah. Kalau istrinya kurang solehah sih. Kadang ada loh istri yang kalau dia meninggal, suaminya sedih sih tapi ada rasa syukurnya gitu. Alhamdulillah dia nggak ada. Nggak ada yang ngomelin aneh lagi, ya Allah, senangnya. Sedih sih tapi lega gitu. Kayak lega gitu ya. Kita jangan jadi istri yang begitu modelnya. Ya Allah, umi saya sangat solehah. Waktu beliau meninggal dunia, abah saya, ya Allah, saya tuh sedih umi saya meninggal. Lebih sedih lagi ketika lihat abah saya.
Saya sedih umi saya meninggal, tapi lebih sedih lagi melihat abah saya sedih gitu. Kayak cahayanya udah redup gitu. Kayak hidupnya udah jadi timpang. Kayak kakinya satu udah nggak ada lagi gitu. Sedih bener. Insya Allah, insya Allah. Karena segala-gala tuh barengan sama umi, semua tuh sama umi gitu. Umi saya sangat soleha. Sampai saya ngelihat kesedihan abah saya tuh sampai saya bilang, kayaknya pelajarannya apa kita nggak usah akrab aja sama suami ya. Biar ini gitu, jadi kalau dia meninggal duluan kita nggak terlampau sedih, kalau kita meninggal duluan dia nggak terlampau sedih gitu. Ya tapi kan nggak bener begitu ya, ya harus akrab lah sama suami. Suami sendiri ya, bukan suami orang. Masa sama suami sendiri nggak akrab-akrabnya sama suami orang? Ya Allah, jangan dong. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh Nabi Muhammad sedih banget. Sampai akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk berangkat hijrah ke Taif, teman-teman. Karena gangguan cacian dari orang kafir Quraisy sesudah wafatnya Abu Thalib dan sudah wafatnya Sayyidah Khadijah membabi buta. Itu ya Allah, ya Allah. Nabi tuh bener-bener digangguin, disakitin, diapain sesudah wafatnya Khadijah dan sudah wafatnya Abu Thalib. Kenapa gitu? Ada banyak orang yang dulunya waktu adanya Abu Thalib gak enak gitu. Gue temenan sama Abu Thalib nih. Kalau mau ngapa-ngapain Nabi itu kayak gak enak gitu, gak enak sama pamannya. Ntar dia denger repot nih. Gitu. Apalagi sama Sayyidah Khadijah. Ya ampun, dulu saya pernah ngutang tuh sama bininya. Gak enak banget nih kalau saya sakitin suaminya, ntar kedengeran bininya hubungan saya jadi gak enak. Ada yang, wah saya punya hubungan dagang nih sama Khadijah. Kalau sampai saya sakitin suaminya, ntar repot nih urusannya nih sama Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah tuh perempuan yang sangat baik, sangat dermawan. Jadi orang tuh kayak punya apa ya, beban moral gitu sama Sayyidah Khadijah, kayak nggak enak, pengen bisa balas budi gitu. Salah satunya adalah dengan tidak menyakiti suaminya. Nah ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Abu Thalib meninggal dunia pula di tahun yang sama, udah kayak ibarat orang pergi perang nih, Nabi udah kehilangan tamengnya. Udah kehilangan perisainya. Semua pedang, semua batu, semua senjata mengarah kepadanya tanpa ada penghalang lagi. Nabi akhirnya hijrah aja dah, kali-kali nih. Kemana? Taif. Nabi kan masa kecilnya tinggal di Taif. Ya, kayaknya Taif enak nih, adem, orangnya juga mudah-mudahan adem gitu. Berangkat Nabi Muhammad hijrah ke Taif sama Zaid bin Harithah. Ya ampun, bukannya mendapatkan perlindungan, Nabi malah habis-habisan. Diketawain mereka, Muhammad, ente pikir ente siapa? Katanya pemuka-pemuka Taif. Ente pikir Tuhan gak punya stok orang apa? Buat jadi rasul, buat jadi nabi. Sampai diutusnya orang kayak kamu gak bisa baca dari kampung. Yang udah gak punya orang tua, tidak berpendidikan, diutusnya orang kayak kamu gitu. Muhammad, kamu nih otaknya di mana? Abis itu diketawain, dikirain di rasul, ketawa ampe pegang-pegang perutnya tuh orang kafir Taif tuh. Ketawa sampai pegang-pegang perutnya. Sampai Nabi kemudian sedih, Nabi keluar dari situ sama Zaid bin Harithah itu kan. Nabi keluar gitu. Nabi udah merah mukanya, sedih Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nggak puas mereka kayak begitu. Di saat Nabi Muhammad keluar udah jalan nih barengan sama Zaid, mau pulang aja deh gitu. Tahu-taunya mereka panggil anak-anak kecil dan budak-budak, dikasih sama mereka duit-duit kecil gitu, dikasih sama mereka makanan-makanan kecil, permen apalah gitu ya, yang mereka bisa berikan, sambil bilang, tuh kejar laki-laki itu tuh, lemparin pakai batu, orang gila tuh namanya Muhammad.
Mereka pun ngambilin kerikil anak kecil-kecil, budak-budak itu mereka lemparin Nabi Muhammad seraya meneriakkan kalimat-kalimat, Muhammad gila, ada orang gila, Muhammad gila, ada orang gila. Nabi Muhammad lari tunggang langgang, teman-teman. Ujianmu dalam hidup, pernahkah sampai sepahit itu? Diapain mau orang kamu? Sampai ngerasa dunia ini udah gak jadi tempat yang layak bagimu. Diapain kamu sampai segitunya? Ngerasa sakit hatinya. Tenang saudaraku sekalian, apapun yang terjadi tak akan terjadi kecuali dengan sepengetahuan Allah, dengan seizin Allah. Dengan seizin Allah itu tuh terjadinya. Allah tahu, Allah lihat, jadi gak usah khawatir. Allah sendiri udah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah satu jiwa diuji lebih daripada kemampuannya untuk menjalani ujian tersebut. Kamu kuat, karenanya Allah mengujimu. Allah tahu kamu kuat, Allah tahu kamu sanggup, Allah tahu kamu bisa menjalaninya, bisa melewatinya dengan cara yang terbaik. Allah tahu kamu sanggup melewatinya dengan cara yang benar. Karenanya tetaplah kuat, tetaplah kuat. Zaid bin Harithah cerita, kalau saya liatin batunya tuh ngarah ke samping kanan Nabi, saya berada di samping kanan Nabi. Saya tutupin Nabi Muhammad sebisa saya biar gak kena ke Nabi Muhammad. Tapi mereka itu kan emang ngejernya Nabi Muhammad, bukan ngejer saya. Jadi ntar saya ke kanan, merekanya pada ke kiri. Saya ke kiri lagi, merekanya pada ke kanan. Karena mereka berusaha untuk melukai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang sampai betis Nabi Muhammad mulai berdarah-darah. Karena anak kecil yang banyak ngelempar jadinya kenanya ke betisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nabi lari dengan lecet-lecet di kaki beliau. Sampai ketika Nabi Muhammad lihat ada satu tembok gitu, tembok panjang. Nabi Muhammad lari cepat. Habis itu Nabi Muhammad bersembunyi di balik tembok tersebut. Nabi lurusin kakinya, anak kecil-kecil itu terus gak tahu gitu. Nabi Muhammad kanan apa kiri, mereka cari-cari gak ketemu, mereka pun bubar. Nabi selonjorin kakinya. Diusapnya darah-darah yang ada di kaki baginda alaihi wasallam. Itu kaki paling tercinta di sisi Allah. Allah tidak pernah menciptakan sepasang kaki lebih Allah cintai daripada kakinya baginda kita Nabi besar Muhammad. Betis Nabi Muhammad, betis paling mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betis paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun harus terluka, saudaraku sekalian. Lukanya bukan karena kecelakaan, tapi karena dilemparin orang dengan batu kerikil. Makanya kamu ketika lagi ada orang mencacimu, ada orang memakimu, ada orang marah-marah sama kamu, ada orang ngomongin hal-hal yang gak baik padamu. Bukan karena kamu hina, bukan. Bukan karena kamu hina. Sebab jika begitu Allah tak akan pernah memperlakukan Nabi Muhammad seperti itu. Gak apa-apa. Tetaplah bertakwa. Tetaplah bersabar. Tetaplah benar menjalani kehidupan. Tetaplah solehah. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Habisnya itu Nabi Muhammad angkat tangan. Zaid bin Harithah langsung menjauh. Kata Zaid bin Harithah, saya takut nih. Kalau sampai Nabi Muhammad bilang, ya Allah, alaika bi ahli Taif. Ya Allah, engkaulah ahli Taif.
engkaulah untuk ahli Taif. Ya Allah, aku serahkan ahli Taif kepadamu. Itu Nabi kalau mau doa cuman ngomong gitu doang. Ya Allah, aku serahkan orang Taif kepadamu ya Allah. Balaslah mereka dengan apa yang telah mereka lakukan kepadaku ya Allah. Balaslah mereka. Katanya Zaid bin Harithah, andai Nabi doa kayak begitu tuh, alaika bi ahli Taif misalnya gitu, itu teman-teman saya sekalian, saya rasa tuh ahli Taif nggak ada tuh, udahan abis tuh. Dan saya menjauh saat Nabi Muhammad berdoa kayak begitu, saya takut saya juga kena balanya. Saya juga kena karena nih Z nih juga nih nggak bener nih jagain Nabi nih, nggak pinter nih jagain Nabi nih, udah kenain juga deh balanya gitu. Saya takut ada hujan api turun dari langit dan saya pun juga kena terhadap hujan tersebut karena saya ngerasa saya nggak pinter jagain Nabi Muhammad alaihi wasallam, nggak maksimal jagain Nabi Muhammad. Dia bilang akan tetapi Nabi tidak mengatakan apa yang saya kira akan dikatakan. Nabi doa, tapi doanya Nabi Muhammad bahkan dalam keadaan terzolimi semacam itu, Nabimu tetap berdoa dengan indah. Panjang doanya. Di antara doa tersebut, Allahumma, bagian terpenting dari doa tersebut, Allahumma inni ashku ilaika du'fa halati wa qillata hilati. Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Fa inna ridhaka matlubi. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Kata Nabi Muhammad. Siapa nih? Nabi mau ngaduin ahli Taif itu. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku. Nabi gak pernah nyalahin orang. Nabi nyalahin dirinya sendiri. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku. Aku mengadu kepadamu betapa sempitnya jalan keluar yang mampu aku lakukan terhadap diriku ya Allah. Aku mengadu kepadamu ketidakmampuanku untuk mencari jalan keluar atas permasalahanku. Jadi kayak Nabi lagi bilang, ini saya aja nih ya Allah yang lemah ya Allah. Sayanya aja yang lemah ya Allah. Saya yang lemah. Saya sampai berdarah-darah gini nih ya Allah. Bukan karena merekanya yang jahat, bengis itu enggak. Emang sayanya aja yang lemah. Luar biasa banget kan. Kepadamu aku mengadu betapa lemahnya diriku ya Allah. Betapa tidak mampunya aku mencari jalan keluar atas permasalahanku. Ya Allah, meski apapun yang terjadi. Artinya, meski berdarah-darah betisku, mesti terluka-luka diriku, meski apapun yang terjadi. Selagi engkau tetap ridho padaku, selagi engkau tetap cinta padaku, aku tidak peduli. Cakep, cakep. Yuk belajar. Kalau lagi dalam keadaan kamu merasa terzolimi kah? Kamu sedang merasa ditinggalkan orang yang kamu cinta kah? Dia berpaling hati kah? Kamu bilang ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku. Saya nih ya Allah, yang kurang pinter jadi istri nih. Saya nih Allah, yang kurang solehah jadi istri ya Allah. Saya ya Allah, maafkan saya ya Allah. Maafkan saya atas ketidakmampuan saya menjadi istri yang solehah. Tapi ya Allah, apapun yang terjadi, meski suamiku berpaling hati, misal ya, jangan mikirin ini saya kasusnya, bukan. Meski siapapun berpaling hati ya Allah, meski kesulitan hidup begitu
menjerat saya ya Allah. Meski saya sakit, meski saya sulit, meski saya miskin, apapun aja yang terjadi. Selagi engkau tetap ridho padaku ya Allah, aku tidak peduli. Enak tuh kalau bisa ngomong begitu sama Allah. Kita gak nyalahin Allah. Kayak Nabi Muhammad, Nabi gak pernah nyalahin Allah. Ya Allah, ini sebenarnya saya nabimu bukan sih? Sebenarnya engkau utus aku apa enggak sih ya Allah? Kenapa saya bawa agamamu, mereka malah melempariku dengan batu? Ya Allah, tunjukkan kepada mereka bahwa aku adalah utusanmu. Enggak pernah gitu Nabi, enggak pernah gitu. Nabi malah justru hanya mengadu, ya Allah, apapun yang terjadi, selagi engkau tetap ridho padaku, aku tidak peduli.